Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ayo Belajar Batu Raja. Baiklah, sekarang kita bersama dengan pengasuh, yakni Abah Kiai Haji Endang Agus Sanjaya SPDI. Sehat Abah? Alhamdulillah sehat. Allah, kalau bersama beliau ini tentunya sudah banyak kenal, apalagi subscribernya Abah ya mungkin sudah pada kenal dengan Abah karena kita ada live rutin setiap pada subuh itu ada kajian tentang kitab-kitab fikih segala macam, dan kemudian membuka tanya jawab. Jadi setelah pada subuh kita itu ada live tanya jawab bagi subscribernya Abah yang ingin bertanya. Nanti pantengin aja channel YouTube-nya setiap ada subuh, pasti ada live. Baiklah Abah, sekarang ini Abah kan sedang bangun pondok pesantren Ya. tepatnya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Ya. Untuk pondok pesantren itu sendiri bagaimana sekarang ini Bang? Alhamdulillah sekarang sedang tahap masih pembangunan untuk asrama santri putra putri. Insya Allah kami buka pendaftaran santri baru, penerimaan santri baru insya Allah di bulan Juni ini. Menerima santri putra dan juga santri putri setingkat madrasah sanawiyah. Jadi para subscribernya Abah yang ingin menitipkan anaknya, mungkin ada sanak saudara yang ingin masuk di pondok pesantrennya Abah ya ini, bisa menghubungi kami nanti. Baik, sekarang ini kita masuk ke pertanyaan ini Bang. Ya, mulai silakan. Yang pertama ini tentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pembahasannya ini bagaimana cara kita memahami ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Ya. Salah satu rukun iman yang ke-6 adalah iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan, kepastian itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu semua adalah kudrah kuasa Allah, iradah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa lepas dari sana. Dan kita iman, kita percaya, kita yakin kepada ketentuan baik, ketentuan buruk itu dari Allah datangnya Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian memahami ketentuan dari Allah, guru-guru kami mengajarkan bahwa yang sekarang terjadi kepada diri kita itu adalah yang terbaik untuk hidup kita. Itu adalah yang pas dari Allah untuk hidup kita. Karena ma'asabah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Juga banyak ayat yang lain yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Kami kutip tadi Al-Quran surah Al-Hadid. Nah demikian, maka memahami ketentuan dari Allah yang sekarang adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yang sekarang yang kita alami itu adalah yang terbaik dari Allah. Apapun itu yang terbaik dari Allah. Ada rahasia, hikmah yang kadang kita belum tahu. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Ada orang yang keadaannya sekarang dalam masa ekonomi sulit misalkan. Hikmah di balik itu kita nggak tahu. Andaikan mungkin kaya, sudah tidak taat, sudah banyak maksiat, maka inilah yang terbaik dari Allah. Sikapi itu, terima itu. Tentu kita dikasih fasilitas akal, pikiran, tenaga segala macam, disuruh ikhtiar. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Demikian Allah. Seperti itu.
Tapi banyak ini yang merasa bahwa kehidupan yang dia alami itu merasa tidak adil bagi dia, Pak. Tanggapannya gimana tuh? Orang yang merasa tidak adil akan hidup dia, tidak pas dengan keadaan hidup dia, biasanya orang yang berputus asa. Dan putus asa itu dilarang dalam Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa hidupnya nggak adil itu merasa bahwa Allah itu sudah nggak ngasih lagi ke dia. Itu. Kemudian yang kedua, nggak ada lagi orang yang memberikan apapun kepada dia. Akan merasa seperti itu. Dan itu adalah sikap putus asa, itu nggak baik. Kita boleh nggak dikasih rezeki mirip nggak sama orang lain, tapi kan kita dikasih sehat. Maka memahami rezeki itu jangan melulu cuma materi, cuma duit, cuma uang. Memahami rezeki dari Allah, kita walaupun nggak punya uang, badan kita sehat. Kita nggak punya uang, sakit, ada yang rawat kita itu rezeki dari Allah. Kita nggak punya duit, sakit, ada yang jaga, ada yang rawat, ada yang bantu, itu rezeki dari Allah. Maka wala taqnatu min rahmatillah, kasih sayang Allah itu sangatlah luas. Jangan dipersempit dengan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Ambil pelajaran dari hal-hal yang lainnya. Oke, kurang duit, tapi badan sehat, tentu lebih berharga daripada banyak duit pada sakit. Banyak duit sehat, itu berharga lagi, ya kan? Tentu bersyukur, mau berbagi. Nah seperti itu cara kita melihat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah ini sangat adil. Gak usah jauh-jauh, maka untuk melihat keadilan Allah gak usah melihat orang lain, lihat diri sendiri. Lubang hidung kita ada di bawah, enggak ada di atas. Bayangin lubang hidung kita ada di atas. Kuping kita kiri kanan berjauhan. Coba kupingnya bersatu di situ. Nah, ini udah enggak bagus lagi. Maka Allah tuh adil. Cuma kadang keadilan Allah itu enggak begitu terlihat di dunia oleh sebagian orang yang kurang keyakinan sama Allah. Tapi akhirat tuh nanti akan dipertontonkan semua keadilan Allah. Akan dipertunjukkan. Saya analogikan begini. Ada orang yang melanggar hukum, contoh mencuri. Apakah orang yang mencuri itu kena hukuman? Tentu kena hukuman. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang yang mencuri itu dapat hukuman? Enggak kan? Ada yang kabur, rugi entah kemana, sampai sekarang belum dapat, bahkan sampai mati dia selamat dari hukuman. Itu enggak adil untuk di dunia. Tapi nanti di akhirat keadilan Allah akan dipertontonkan, akan dipertunjukkan. Laki-laki, haknya laki-laki itu punya istri. Pertanyaannya, apa sudah laki-laki punya istri? Sudah. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua laki-laki punya istri? Enggak. Ada yang masih muda, meninggal. Itu enggak adil di dunia. Nanti di akhirat akan dipertontonkan keadilan Allah. Ya Allah, kata si pemuda yang mati itu, saya enggak sempat ngerasain nikah, nggak sempat merasakan indahnya kebersamaan dengan perempuan, saya keburu dicabut nyawa. Ini nggak adil ya Allah. Apa jawab Allah? Mau bidadari, tinggal pilih. Nah seperti itu. Maka Allah tuh maha adil, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan nanti keadilan Allah akan dipertunjukkan nanti di akhirat. Dan itulah kenapa Allah menciptakan takdir. Allah demikian. Menyambung pertanyaannya tadi. Ya. Dan kan ada orang yang berputus asa, kata Pak tadi, sedangkan di Islam itu memang dilarang untuk berputus asa itu. Tapi ada orang yang bunuh diri, kasusnya ada orang yang bunuh diri. Apakah bunuh diri itu juga termasuk dalam ketetapan Allah, Pak? Nah, kemudian ada yang mengatakan dia berdosa karena mendahului takdir atau ketetapan. Bagaimana itu? Baik. Ketetapan Allah itu adalah ketentuan yang gak bisa dirubah-rubah. Tapi ketetapan Allah itu juga berupa pilihan. Takdir Allah itu pilihan. Pilihan yang tidak keluar dari konteks ketentuan Allah. Contoh, analoginya begini. Ada tembok rapuh. Ada orang bersandar di tembok itu, kemudian tembok itu runtuh. Nah, itu ketentuan Allah. Itu ketetapan dari Allah. Ada lagi orang yang berpindah dari tembok rapuh itu ke tembok yang teguh. Dia bersandar, dia selamat. Itu juga ketetapan Allah. Itu juga takdir dari Allah. Maka
ulama membagi memahami takdir Allah itu ada mu'allaq, ada mubrom. Ada mubrom. Mubrom itu takdir Allah yang nggak bisa dirubah-rubah lagi, sudah pasti, sudah harus begitu. Ada takdir ketetapan Allah namanya ketetapan mu'allaq. Itu tergantung kembali kepada kita yang memilih. Ya contoh tadi, ada orang berobat ke rumah sakit karena sakit. Ada yang sembuh, ada yang mati. Sembuh itu mu'allaq, ketetapan Allah yang bisa diikhtiarkan. Bisa diikhtiarkan, dipilih oleh kita. Ada orang sudah berobat, ujungnya mati. Nah itu ketetapan Allah yang mubrom, yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka orang bunuh diri itu ketetapan dari Allah. Cuman dia milih ketetapan yang salah. Dan bunuh diri itu adalah dosa besar. Dosanya orang yang bunuh diri adalah melebihi dosa membunuh orang lain. Membunuh orang lain itu dosa besar. Tapi bunuh diri dosanya melebihi dosa membunuh orang lain. Saking dilarangnya, nah kita pilih yang baik-baik. Maka putus asa itu nggak boleh, depresi itu nggak boleh. Ingat, rahmat Allah itu luas. Hidup itu masalah. Orang berani hidup, berani bermasalah. Tak mau bermasalah, ya mati. Selesai. Apa selesai? Belum. Nah, mati pun masih membawa masalah. Maka hidup dan mati itu akan menjadi masalah bagi orang-orang yang kurang bertakwa, kurang iman. Tapi hidup dan mati dengan anugerah luar biasa bagi orang-orang yang penuh iman, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyikapi bunuh diri itu adalah pilihan yang salah. Seperti tadi, bersandar di tembok yang sudah rapuh dengan bersandar di tembok yang masih kokoh. Sandar tembok yang rapuh, bersandar ya roboh. Itu ketetapan dari Allah. Sangat tahu rapuh masih disandar. Coba pindah ke tembok yang teguh, bersandar tentu akan selamat. Dan itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian maka orang bunuh diri itu orang yang berputus asa kepada rahmat Allah, tidak meyakini pemberian Allah itu amatlah luas. Masalah tidak ada. Ada orang depresi karena dibenci orang lain. Seakan-akan dunia itu habis. Seakan-akan tidak ada orang lagi yang senang sama dia. Padahal nggak seperti itu. Karena kitanya yang nggak keluar ikhtiar. Karena sudah pasti orang hidup di dunia itu ada yang senang, ada yang benci. Yang benci pasti ada, yang senang juga ada, yang follower banyak, yang haters juga akan banyak. Dan selalu seperti itu. Maka guru kami itu ngajarin kalau kita dijauhi manusia, dijauhi orang, ingat ada 10 orang, 9 orang menjauhi kita, 1 orang suka sama kita. Jangan berkecil hati, yang 1 aja temenin terus sama kita kemana-mana. Biarin yang 9 pergi jauhin kita, kita pun nggak usah dekat-dekat kita. Nah, seperti itu kira-kira. Maka mal min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghidun. Allah ciptakan manusia punya 2 teman, 1 yang mencintai dia, 2 yang membenci dia. Kemana? Rizki sama rizki, duit apa segala macam. Ada orang banyak duit hidupnya nggak bahagia. Ada orang yang nggak punya duit, jangan dikira orang yang nggak punya duit itu tidak bahagia. Jangan dikira di rumah megah kayak istana tidak ada rintihan tangis dan derai air mata. Jangan dikira di dalam gubuk derita itu tidak ada canda dan tawa. Jangan dikira. Ternyata rumah megah kayak istana isinya rintihan tangis dan derai air mata. Kenapa? Suaminya kecantol sama anak SMA. Nggak beres. Sedih tiap malam nggak pulang-pulang lagi. Tapi di gubuk derita penuh canda dan tawa. Pintu nggak ada apa nggak ada. Tidur nyenyak. Maling pun enggan mas. Aman, nggak perlu terbang. Nggak ada apa-apa. Itu penuh dengan canda dan tawa. Demikian kira-kira. Maka memahami permasalahan problem dunia itu masalah. Dan orang yang terbaik adalah orang yang selalu mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa ini semua adalah ladang ibadah. Sulit, ladang ibadah. Senang, ladang ibadah. Kaya, ladang ibadah. Miskin pun ladang ibadah. Semuanya ini fasilitas Allah untuk bisa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah. Kemudian ini kembali Pak, bagaimana hubungan antara ketetapan Allah itu dengan
terjadinya perperangan atau pertikaian antar manusia? Ya kembali tadi bahwa ada ikhtiar dari kita untuk melakukan sesuatu hal. Ketetapan Allah itu pilihan dan manusia memilihnya ini kemana, gitu kan? Ada peperangan, kita ditindas, maka kita wajib melawan. Seperti itu ikhtiar kita. Kita dijajah negara kita, maka bentuk ikhtiar kita memilih ketetapan Allah adalah dengan berjuang melawan penjajah, mengusir penjajah. Kalau sudah terusir, jangan kau kejar terus, itu kembali salah. Kita membela diri, diberikan fasilitas tenaga, pikiran oleh Allah sebagainya. Maka ketetapan Allah itu adalah pilihan. Kembali kita memilih yang mana. Kita memilih untuk menyelamatkan muruah harga diri bangsa, mengusir penjajah, itu juga ketetapan Allah. Kalah menangnya Allah yang nentuin. 350 tahun ulama kita berjuang mengusir penjajah, baru 350 baru merdeka, baru menang. Artinya kan kalah tuh banyak, menangnya kesini-sini ya. Terakhir menangnya, kalah menangnya itu ketetapan dari Allah, pilihan kita yang menjalankan. Seperti itu kira-kira. Maka disebutlah qada mu'allaq, yang belum tentu hasilnya apa nih. Kita ikhtiar aja dulu, kita lihat endingnya itu seperti apa. Urusan apa saja, bukan hanya urusan peperangan, urusan sosial, ekonomi, politik kita. Itu bentuk ikhtiar kita untuk melihat ketetapan Allah itu seperti apa nanti. Demikian Allah a'lam bishawab. Nah, kemudian ini yang sempat jadi trending ya, tentang sengketa pilpres kemarin itu ya. Beberapa saat lalu kan kita mengikuti pesta demokrasi ya. Tentunya kita memilih para pemimpin, berupa presiden dan wakil presiden. Namun sebelum itu kan, sebelum ditetapkannya terpilih ya, ada apa namanya, tuduhan-tuduhan gitu kan. Dari ya mungkin dari yang tidak satu pendukung ya, dari pendukung yang lain itu tentang kecurangan dalam prosesi pemilihan presiden dan wakil presiden itu. Nah, hingga akhirnya dilakukanlah sidang di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya ditetapkan bahwa tetap terpilih salah satu paslon tetap menjadi presiden dan wakil presiden. Yang jadi pertanyaan itu, apakah itu sudah menjadi ketetapan dari Allah? Ya, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bilang, ada qada mubrom, ada qada mu'allaq, ada yang enggak bisa ditawar-tawar, ada yang masih bisa diikhtiarkan. Dan untuk kita memahami takdir Allah itu ikhtiar. Ikhtiar yang maksimal, lewat perjuangan, lewat apa saja. Orang nyari rezeki, nyari duit, nyari uang dengan kerja, itu bentuk ikhtiarnya. Ikhtiar aja, kerja aja. Ya, kerja pun mesti dipilih. Jangan asal ada kerjaan nggak ada yang gaji. Itu kan capek dewek, salah sendiri kan. Tapi dari kerjaan yang memang ada yang gajinya, nanti ada penghasilan kita. Itu kesana. Yang sekarang terjadi apa namanya, pilihan pemilu segala macam, ada pemenang, ada yang kalah, ada yang ditakdirkan Allah jadi, ada yang ditakdirkan Allah tidak jadi. Itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah ikhtiar maksimal, sudah kampanye, sudah segala macam ABCD, menarik simpati masyarakat, simpati rakyat. Hasilnya, nah itulah Allah yang berikan. Dan kita tinggal menerima. Di balik itu semua ada hikmah. Yang sekarang belum jadi bukan berarti habis hidup Anda. Hidup Anda justru masih panjang, karena perjuangan untuk memakmurkan bangsa ini bukan lewat situ saja, ya kan? Bukan hanya melalui pejabat saja, karena beda tuh harus, ya. Pejabat nggak ada rakyat nggak disebut pejabat, harus ada rakyatnya. Demikian juga rakyat nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa ngatur hidupnya sendiri tanpa ada yang ngatur, yaitu para pejabat. Semuanya ada perbedaan, dan jika ada rukun, beda itu akan indah. Jadinya kan, akan enak, akan indah. Itu beda. Kita berbeda pilihan, tapi kita satu bangsa. Dan semua pemilihan itu tujuannya apa? Untuk memakmurkan bangsa, bukan untuk menghancurkan bangsa. Kita pahami, kita ikhtiar untuk memajukan bangsa semuanya. Jika kita kalah, berarti ada jalan lain untuk kita membangun bangsa ini.
nggak selalu harus jadi anggota dewan saja, nggak selalu harus jadi pejabat saja. Jadi rakyat kita bisa juga memajukan bangsa. Contohnya apa? Dengan rukun antar rakyat, bangsa ini enak kalau rukun. Ekonomi akan stabil, politik akan stabil. Jika politiknya stabil, ekonominya stabil, kan rakyat sejahtera. Nah, jadi kita sebagai rakyat pun justru punya andil besar memajukan bangsa ini. Nggak ada rakyat, siapa yang milih jadi pejabat? Nah, jadi pejabat, jangan sombong, jangan semena-mena kamu karena kamu ada di atas, karena ada yang sombong dari bawah. Kamu jadi petinggi karena ada rakyat yang demikian. Maka memahami perbedaan, semua berbeda, kita aja beda, tapi banyak persamaan. Kita sebagai manusia dalam pemilu misalkan kemarin, kita banyak persamaan, sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama orang yang ingin memajukan Indonesia, sama-sama orang yang ingin memakmurkan rakyat Indonesia. Samanya banyak, bedanya dikit. Bedanya warna saja, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, itu aja bedanya. Maka jangan besarkan bedanya, besarkan persamaannya. Tujuannya sama. Sama kayak kita nih, manusia dengan manusia, itu banyak samanya. Bedanya cuma dari muka, dari ideologi, dari pendapat, itu beda. Tapi samanya kan banyak. Keringetnya sama, sama-sama acem, ya kan. Terus matanya sama, fisiknya sama, kulitnya sama. Ya kan, kita Indonesia punya khas sawo mateng, bahkan sebagian dari sawo busuk kan. Ada lagi entutnya sama, sama-sama bau. Samanya tuh banyak, bedanya dikit. Cuman kadang-kadang bedanya kenapa dibesar-besarkan, bukan samanya yang dibesar-besarkan. Maka pemilu sudah selesai, ikhtiar masing-masing paslon sudah dilakukan, baik itu melalui kampanye pemilu, terus kemudian belum selesai lewat Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan, masih ada PT UN, silahkan itu bentuk ikhtiar masing-masing. Dan endingnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pemikiran-pemikiran hukum-hukum kita ditentukan. Inilah pemenangnya, sudah final, sudah mengikat, ya sudah kita terima semuanya, sudah ikhtiar maksimal. Berarti kodoknya, takdirnya begini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal yang menang kembalikan, ini dari Allah. Yang kalah kembalikan, ini juga dari Allah. Terus kalau sudah dari Allah, pergunakan kami untuk Allah. Maka memahami keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dari Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi orang kalah, tapi dengan kekalahan ini saya masih bisa berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang menang, ini amanah dari rakyat, ketentuan dari Allah, pergunakan itu dengan baik, jangan diselewengkan. Kira-kira sebagai tanggapan kami. Menyikapi perbedaan, ingat persatuan lebih penting daripada perbedaan. Pilih persamaannya, banyakin persamaannya, jangan dibesarkan perbedaan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak sebelumnya Abah Haji sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di Santri. Semoga untuk pesantren Abah Haji lancar bangunannya, kemudian bisa menerima santri. Amin. Dan mencetak generasi-generasi yang Islami yang nantinya bisa menjadi ulama-ulama Indonesia ini. Amin. Ya, itu tadi pemirsa podcast santri bersama kami dan juga bersama Abah Haji Endang Agus Sanjaya SPDI. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Ponpes Ayo Belajar Berbelajar. Ya, mungkin itu dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.